Hai Sobat RLCS, pernahkah kalian melihat partai yang diisi dengan 5 langkah brilian? Yap, ini terjadi di turnamen terbaru FIDE Grand Swiss 2023. Kali ini kita akan bahas dari pecatur top dunia, pemenang FIDE World Cup 2021 di Sochi, Rusia, yaitu Duda Jan Krivtov yang pernah mengalahkan Magnus Carlsen juga. Duda berhadapan dengan pecatur kuat dari Iran, Idani Poya, di babak pertama FIDE Grand Swiss. Dan dengan akurasi 96,9%, dia tampilkan 5 langkah brilian. Bagaimana partainya? Sebelum itu, like dulu, share, subscribe, dan jangan lupa nyalakan lonceng notifikasi kalian, supaya kalian selalu nonton live RLCS, karena berkesempatan untuk mendapatkan giveaway papan catur gratis set beserta buah dan tasnya. Duda Jan Krivtov memulai dengan langkah pembukaan Inggris C4. Hitam menjawab dengan langkah E6. Putih kuda C3, hitam D5. Putih D4, hitam H6. Putih kuda ke petak F3, hitam kuda F6, dan Duda gajah F4 mengembangkan perwiranya. Hitam merespon dengan gajah ke petak D6, langsung coba menukar. Duda menerima pertukaran, hitam menteri pukul gajah balik, dan kemudian putih C5. Hitam menteri ke petak E7, putih lanjutkan dengan jalan E3. Hitam lanjutkan dengan rokade pendek, putih B4. Yap, ide dari Duda Jan Krivtov adalah bermain dengan menyerang lewat sayap menteri. Karena ini kita bisa lihat ya, sampai langkah ke-9 sepertinya mengarah kepada permainan tertutup dengan sedikit pertukaran. Idani Poya merespon dengan langkah C6, putih gajah E2, hitam A6. Putih lakukan rokade pendek, hitam kuda B ke petak D7. Duda lanjutkan dengan serangan A4. Hitam mendobrak lewat center, yaitu lewat E5. Duda mendiamkan, dia fokus dengan serangan di sayap menteri. Mainkan langkah menteri C2, menghubungkan dua benteng. Tujuan benteng ke petak B1. Hitam M4, putih kuda D2, hitam kuda H7. Kalau putih mungkin berupaya menyerang lewat sayap menteri, hitam berupaya menyerang lewat sayap raja. Jual beli serangan yang sangat menarik. Duda lanjutkan serangannya, dimulai dengan boom B5, membongkar dari sayap menteri. Hitam bodo amat, dia mainkan langkah F5. Putih ganggu lagi dengan kuda B3. Kali ini tujuannya adalah lompat ke petak A5, menyerang pion C6. Idani Poya kali ini tidak bisa mendiamkan, dan dia merespon dengan langkah A5 yang ternyata salah. A5 menjadikan kelemahan pada titik hitam ya, pada sayap menterinya. Apa yang dilakukan oleh Duda Jan Krivtov? Dia mainkan langkah menteri D2. Kemudian hitam menjawab lagi dengan blunder G5. Tadi salah, sekarang blunder besar. Nah, langkah berikutnya teman-teman akan muncul langkah brilian pertama yang dimainkan oleh putih. Bisa tebak apa langkahnya? Coba pause videonya. Congratulations kalau kalian menemukan langkah brilian pertama. Boom! He sacrificed a knight. Kuda makan pion A5. Dan apa tujuannya? Idani Poya boom menghantam kuda dengan benteng. Tapi Duda Jan Krivtov menyiapkan langkah. Boom! Kuda makan pion D5, mengancam menteri. Kemudian Idani Poya menerima kuda di petak D5 dengan makan lewat pion, yang sebenarnya mungkin bisa menteri D8 juga ya. Apa yang akan terjadi kalau menteri D8? Maka putih akan boom makan C6, makan kembali, dan boom kuda E7. Intinya harus memang dimakan ya, karena kalau nggak makan pion C6. Idani Poya langsung makan aja pakai pion, dan Duda dapatkan benteng di petak A5. Dua kuda ditukar dengan satu benteng dan dua pion. Worth it lah. Kemudian hitam mainkan langkah kuda D ke petak F6. Duda sekarang punya serangan dari 3 pion promosinya melawan 1 pion promosi di sayap menteri. Dia lanjutkan dengan jalan menteri B6. Tapi Idani Poya nggak mau diem aja. Dia lanjutkan serangan dari sayap raja dengan F4. Putih A5, hitam F3. Pion pukul pion, hitam pion pukul. Tidak ya, dia mainkan langkah gajah H3, mengancam benteng. Kemudian putih mendiamkan ancaman benteng. Kira-kira apa jalan yang dimainkan oleh Duda Jan Krivtov? Yap, untuk mendapatkan langkah brilian kedua. Dia mainkan langkah boom A6. He sacrificed the rook.
Tapi Dani Poya tidak berani untuk makan benteng. Kalau dia makan benteng, maka apa tujuan dari pemain putih? Akan makan lagi dengan gajah. Dan kemudian apabila makan pion F3 atau makan pion A6 terlebih dahulu, putih akan lanjutkan dengan makan pion. Apabila makan pion F3, maka putih akan dorong pion A7. Benteng menjaga petak A8. Dan putih akan lanjutkan dengan gajah B5. Boom, tujuannya gajah C6 mengancam benteng. Jelas kalah Dani Poya. Dan dia mainkan langkah makan pion F3. Respon apa yang harus dilakukan oleh Duda dengan ancaman pada pion F3? Dan ini akan menjadikan langkah brilian ketiga. Yes, dia sikat balik pion di petak F3 dengan gajah dan mendapatkan langkah brilian ketiga. Kenapa ini brilian? Ya karena kalau dia mendiamkan, dia memilih langkah lain, ini akan bahaya fungsinya. Hitam akan memainkan langkah menteri D7 dan bisa masuk menteri G4 dan akan mengundang bahaya buat pemain putih. Tapi dengan gajah F3, ini menyapu ancaman dari hitam. Dani Poya pukul pion di petak A6. Putih pukul balik dengan pion. Hitam mainkan langkah G4 yang dianggap melewatkan kemenangan. Yang seharusnya dia mainkan langkah menteri D7 ya, melewatkan kesempatan yang lebih bagus. Apa tujuannya? Tujuannya untuk exchange the bishop atau langkah menteri F5 mengancam gajah. Tapi hitam jalan pion G4 terlalu lambat mungkin ya. Dan putih coba menukar menteri. Dia sacrifice bishop lagi. Kalau hitam menerima pertukaran menteri dan mengambil gajah di petak F3, maka putih menyiapkan ide benteng A8. Boom. Dan pion akan promosi. Kalaupun bisa dijaga dengan kuda D7, putih akan mainkan langkah C6. Boom. Kuda ke petak B6. Putih akan benteng pukul benteng. Raja pukul, kuda pukul benteng. Dan pion promosi. Berat untuk hitam, menteri B7, dia menolak pertukaran. Kemudian putih mainkan langkah brilian kembali. Bisa tebak apa langkahnya? Boom, gajah H1. Ya penting menjaga gajah karena kalau dimakan akan skakmat. Dengan tetap mengancam pion D5. Dani Poya mainkan langkah kuda G5. Putih dorong pion A7. Hitam kuda F3. Sikat balik oleh hitam dan ini akan jadi the next brilliant move. Apa kira-kira jawabannya? Dengan ancaman menteri ke petak G4, skakmat menteri G2, putih menemukan langkah, boom, menteri B8. Apabila hitam mainkan langkah menteri G4, maka putih akan menutup dengan menteri G3. Dan pion akan tetap promosi. Apabila hitam makan menteri, ya jelas pion akan promosi dan putih akan menang. Dan Dani Poya mainkan langkah gajah pukul benteng, putih boom, pion promosi, dan Dani Poya menyerah. Kenapa? Karena kalau dilanjutkan, benteng pukul menteri, menteri pukul benteng, raja naik ke petak G7, dan putih akan lanjutkan dengan menteri G3 terlebih dahulu. Menjaga kemungkinan menteri G4, raja ke petak K7, dan putih akan raja pukul gajah. Dengan posisi seperti ini, jelas putih akan menang, teman-teman. Gila ini partai, 5 langkah brilian, 96,9% akurasinya. Ya nggak usah banyak omong ya teman-teman ya. Saya rasa apa komentar kalian buat game ini? Ini bakal jadi game terbaik tahun ini mungkin ya. Dan akan mendapatkan penghargaan dari FIDE. Coba berikan komentar kalian. Jangan lupa pantau terus FIDE Grand Swiss. Pecatur Indonesia Medina Wardoli yang memiliki 2 poin dari 4 babak. Menang atas Fantika Agrawal di babak 2. Dan menang tadi malam di babak 4 dengan melawan Tania Sajev. Dia kalah di babak pertama oleh Valentina Gunina. Dan kalah di babak ketiga oleh pecatur dari Serbia Theodora Injak. Jangan lupa bantu video ini berkembang dan viral dengan cara like, share, komen, dan subscribe. Yang pertama komen bakal dapat hadiah dari RL Chess.